Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Armesila dengan NIM 250808647 dari kelas 1B Pendidikan Biologi. Saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Ismail MAG. Di video ini saya akan menyebutkan 5 ayat Al-Quran dan 5 hadis tentang pendidikan Islam. Yang pertama, saya akan menyebutkan 5 ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Yang pertama ada Quran Surat Al-Kahfi ayat 66 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'aka ala an tu'allimani mimma 'allimata rusyda. Yang artinya, Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Dari ayat tersebut kita harus bersikap tawadu, rendah hati dalam mencari ilmu, kemudian mempunyai motivasi dan kemauan yang kuat dalam mencari ilmu, kemudian mempunyai komitmen dan perjanjian antara guru dan murid dalam hubungan pendidikan, karena ilmu itu tidak dapat diperoleh hanya melalui buku saja, tetapi memerlukan bimbingan. Yang kedua ada Quran Surat Shad ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakal liyadabbaru ayatihi waliyadzakkara ulul albab. Yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapatkan pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Dari surah tersebut diberitahukan bahwa Al-Quran merupakan sumber utama kurikulum, sumber ilmu dan petunjuk yang diberkahi. Kemudian penerapan ilmu pembelajaran diikuti dengan penerapan kehidupan sehari-hari. Kemudian mempelajari ilmu disertai dengan pemahaman secara analisis, kritis terhadap makna yang sesuai. Yang ketiga ada surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia yang tidak diketahui. Dari surah Al-Alaq ayat 1-5 bahwasanya perintah utama pendidikan yang diterima manusia yaitu membaca. Yang kedua, pendidikan harus berlandaskan pada kesadaran ketuhanan, menyeimbangkan antara ilmu agama dan umum, kemudian memahami pentingnya literasi, menulis, mencatat, dan dokumentasi sebagai sarana pembelajaran. Yang keempat ada Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Huwaladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya, dialah yang mengutus
mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dari surah Al-Jumu'ah ayat 2 mengajarkan bahwa pengetahuan harus disertai dengan pemahaman yang mendalam dan penerapan sederhana di kehidupan sehari-hari. Kemudian, pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pada pembentukan moral, etika, dan penyucian jiwa dari akhlak tercela. Dan yang terakhir ada surah Toha ayat 114 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haqqu wala Yang terakhir ada Quran surat Toha ayat 114 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haqqu wala ta'jal bil qur'ani min qabli an ayyuqdo ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma, yang artinya, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Nah, dari surah Toha ayat 114 ini mempunyai kandungan pendidikan dalam mencari ilmu adalah kewajiban yang tidak mengenal batas usia atau status dan berlangsung seumur hidup. Kemudian posisi ilmu pengetahuan sebagai nilai tertinggi yang harus dikejar oleh pelajar atau manusia. Kemudian mencari ilmu harus disertai dengan doa dan niat yang tulus. Selanjutnya adalah 5 hadis tentang pendidikan Islam. Yang pertama yaitu ada hadis riwayat Bukhari yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Kunu rabbanina hulama'a fuqaha'a wa yaqulur rabbaniyul ladhi yurabbin nasa bisigoril ilmi qabla kibarihi, yang artinya, jadikanlah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari hadis ini diajarkan bahwa seorang pendidik harus menggabungkan karakter penyantun, mempunyai karakter penyantun atau sabar, memiliki pemahaman mendalam tentang hukum, dan praktik dalam memberi atau mengajarkan ilmu. Yang kedua yaitu hadis riwayat Al-Hakim yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Iftahu ala swibyanakum awwala kalimatin bila ilaha illallah, yang artinya, ajarkanlah kalimat pertama kepada anak-anak kalian la ilaha illallah. Hadis riwayat Al-Hakim. Dari hadis ini mengetahui kandungan bahwa materi pendidikan pertama dan yang utama diajarkan kepada anak yaitu kalimat tauhid. Kemudian pentingnya pendidikan usia dini. Keluarga merupakan madrasah atau sekolah yang pertama yang bertanggung jawab dalam penanaman keimanan dasar anak. Kemudian pembiasaan
lisan agar kalimat yang benar menjadi hal pertama yang diucapkan dan dihafal. Yang ketiga, hadis riwayat At-Tabrani yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la tatsbawi lil jahili an ayyaskunu ala jahlihi wala lil alimi ayyaskuna ala ilmihi, yang artinya tidak pantas bagi orang yang bodoh itu mendiamkan kebodohannya, dan tidak pantas pula orang yang berilmu mendiamkan ilmunya. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, dari hadis ini menjelaskan mengenai setiap individu diharuskan aktif dalam mencari ilmu. Kemudian berbagi ilmu merupakan kewajiban sosial bagi setiap orang yang memiliki kompetensi. Ilmu bukan milik pribadi, melainkan amanah yang harus disampaikan orang lain dan diajarkan. Kemudian menciptakan sistem pendidikan yang dinamis agar interaksi, menjamin sirkulasi dan keberlangsungan ilmu dapat terjalin. Yang keempat, ada hadis riwayat Al-Hakim yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, manahala walidun waladan min nakhilin afdola min adabin hasanin, yang artinya tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan. Nah, dari hadis ini, pendidikan itu sebagai tanggung jawab orang tua. Makna pendidikan yang baik merupakan pendidikan akhlak, akidah, keterampilan hidup. Kemudian pendidikan merupakan pemberian yang kekal. Dan yang terakhir, hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, innal anbiya'a lam yuwarisu raw wala dirhaman innama warasul ilma faman ahadda bihi ahada bihaddi wafirin, yang artinya sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu, maka barang siapa yang telah mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Nah, dari hadis tersebut diajarkan bahwa mencari ilmu merupakan cara terbaik untuk meneladani sunnah dari kehidupan para rasul dan nabi. Kemudian menjanjikan ganjaran yang berlimpah bagi orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, dan ilmu merupakan manfaat yang kekal dan abadi. Oke, itulah tadi 5 ayat Al-Quran dan 5 hadis yang sudah saya sebutkan tentang pendidikan Islam. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau bacaan dari surah atau hadis yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.